107,8 FM Crash Smart People Think Different. Hello Smart Listener. Di sini Smart Listener apakah sangat berani dengan yang namanya hantu mistis ataupun klinik-klinik seperti itu, atau yang malah takut kayak ih hantu? Nah, di sini Smart Listener tim yang mana nih? Karena podcast kali ini kita akan bahas tentang horor di episode podcast ke-38. Oke, jadi buat smart listener sebelum kita masuk ke sesi horor-horor gitu kan ya, kita berempat gak berhenti-berhenti untuk mengingatkan kalian untuk follow dan ikutin media sosial ini kayak spesial banget ya. Kita harus memajukan Crash. Memajukan Crash, benar sekali. Jadi sebelum kita membahas tentang ya itulah, kita tetap harus memajukan Crash terlebih dahulu gitu kan ya. Ya langsung aja buat smart listener semua yang ada di rumah maupun di nggak tahu di alam mana. Kalian bisa langsung aja follow Instagram kita di @crash1078fm. Kemudian buat yang suka nonton vlog-vlog randomnya anak Crash, dan juga kita sering live report juga di konser-konser. Siapa tahu ada penampakan di sana? Yes, mungkin saja. Bisa aja langsung ditonton di Crash FM YouTube kita. Kemudian buat yang pengen curcol, pengen nge-tweet, pengen ketemu sama Felix gitu kan, bisa langsung aja ke X kita di Crash FM. Kemudian yang suka baca-baca artikel nih, pas banget bisa langsung kunjungin website kita di www.crashfm.com. Dan buat smart listeners kita ya yang suka banget nonton tips and trick, bisa aja langsung di TikToknya Crash di Crash 178 FM. Atau yang punya cerita horor juga nih ya, bisa di-share aja langsung di nomor 085173071078. Dan yang mau dengerin podcast horor itu bisa aja langsung di Podcast dan juga di Crash FM di Spotify. Oke. Yes, betul banget. Tapi sebelum masuk ke intinya kan, kita harus berkenalan dengan arwah-arwah ini dulu ya. Mungkin. Oh iya, kita arwah ini ya. Yes, konsepnya kita adalah arwah gitu kan ya. Mungkin dari kiri dulu. Kiri sana. Bisa kiri penonton. Oke. Kenalin aku Vina. Iya. Oke. Udah. Oke, tidak ada ingin mempromosikan diri, tidak ada ya. Oke. Enggak. Saya Haidar dengan Instagram @haidar.au. Oh, harus Ya, banget ya aku kayak kira gitu dia ya. mau nyebutin meme tadi ya. Aku kira mau nyebutin weton bahkan. Oh, wow. Bukan, iya, weton. Wow. Jangan dong. Oke, aku Vita. Promosi juga deh. Kalau yang kepo sama Instagramku di @devita_chandra02. Yes, jangan lupa di blog ya teman-teman. Oh wow, Smart di listener. report ya. Smart listener. Dan aku Auria dengan Instagram auriafj.rina. Yes, Dia lupa. Wah, sebenarnya ini nggak FOMO, Kak. hantu-hantu. Enggak FOMO. Aduh, hantu-hantu lupa udah mulai menyerang Oh ya. ya, udah mulai menyerang. Ini udah Lupa, mulai ya. mengganggu konsentrasi ya smart listener ya. Tapi sebelum kita mulai mungkin hal yang dasar banget nih. Percaya hantu atau tidak? Mulai dari kanan dulu deh. Dari Ya. aku. Ya. Kalau aku percaya sih sama hantu karena kehadiran mereka tuh terasa begitu dekat dan nyata. Wow. Bestie ya. Biasanya ya, intimate banget ya sama Yes, hantu ya. intimate wedding ya kebetulan. Intimate wedding. Nikah sama hantu. Tapi hati-hati loh. Jangan ya. Ya sama hantu. Emang kadang tuh cowok tuh nyakitin, tapi ya guys. Tapi jangan sama hantu Iya. juga. But it's okay, ilusi kan. Ilusi, benar sekali. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Kalau aku sih percaya ya, karena aku peka. Peka. Peka cowoknya aja nggak peka. Peka sosial atau Salah. Peka sama hal-hal kayak gitu. Tapi bisa merasakan gitu kehadiran mungkin sekarang ini bagaimana? Aku sekarang sebenarnya dia adalah mending nanya dulu deh, Oh iya. Vininya percaya Vini atau percaya atau enggak? tidak? Ya. Aduh, langsung dilempar ya ini ya. Kalau aku Lempar, tangkap. percaya. Enggak ditangkap. Ya udah. Pasti Jokesku. Percaya karena kebetulan ke ibuku ya. Dari dulu tuh bercerita-cerita tentang hal kayak gitu. Dan ibuku tuh mengklaim kalau aku tuh bisa gitu. Bisa apa? Tapi aku nggak bisa. Tapi kalau ibu ngomong bisa ya aku harus Bisa. gitu lah. berpura-pura bisa padahal Oke. ya apa sih? Jadi kamu indigo terpaksa ini. Indigo yang terpaksa. Oke, enggak apa ya. Mungkin agak skizofrenia sih kayak perasa indigo ini ya. Nah, kalau kamu sendiri Haidar. gimana nih? Aduh, kalau dari haidar.au ini ya, Haidar nggak percaya dengan yang namanya hantu. Kenapa? Kenapa? Karena walaupun Haidar kayak pernah merasakan ya 1-2 hal. Nah, tapi itu Haidar tuh selalu merasa hal itu tuh ada hal yang logis di balik itu. Kayak misal suara krit-krit. Nah, mungkin aja itu suara Jangkrik. Jangkrik. Nah, betul banget. Atau suara wah
tiba-tiba di samping dia kan mungkin aja AC atau apa. Tapi suara hewan-hewan gitu ya, itu bisa menandakan ada sesuatu yang datang loh. Iya. Benar sekali. Jadi nggak semuanya Kamu- tuh bisa secara logis. Bener, aku setuju. Karena misal nih, kamu pernah nggak mendengar mitos bahwasannya ketika kamu mendengar suara tokek sebanyak 8 atau 9 ya? 7. 7. Pokoknya ganjil. Ganjil. Sebanyak 7 kali itu berarti ada. Dan ini kalau kamu pernah dengar ayam berkokok malam-malam, nah Pernah, itu pernah. menandakan ya Apa nih menandakan apa? menandakan bahwasannya ada. Oh. Ada ayam. Ada Ada ayam. ayam. Ada ayam ya. Benar. Ini 7 kali tokek juga ada Podcastnya tokek. lawakan ya ini. Kenapa? Enggak apa. Oke, lanjut. Oke. Karena kan tadi kan dari ketiga wanita-wanita kan mengatakan percaya ya. Percaya. Dan saya tidak mungkin bisa mempercayakan saya. Maksudnya bukan mempercayakan saya, membuat saya percaya bahwa hantu itu ada karena sejauh dari pengalaman hidup yang saya lalui selama ini sampai Sobat detik ini di podcast ini saya tidak merasakan apapun yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Aduh, kurang seru nggak sih hidupnya? Kurang seru, ya udahlah. Kurang seru hidupnya. Kita usir aja dia Iya, gimana? oke. Kayaknya dia nggak cocok ya di sini. Nggak tahu ya? Oke. Enggak. Siapa tahu setelah mendengarkan cerita-cerita Iya. kita dia jadi kayak, oh ternyata emang beneran ada nih gitu kan. Jadi pengalaman ya, ini Pengalaman. Mulai dari mana dulu nih? Pengalaman. Dari mana nih? Mulai dari saya mungkin. Boleh. Boleh, Karena saya tidak percaya ya. Dia nggak percaya ya, gimana ini? Oke. Dari Atau Homipa mungkin. Homipa, Ya, boleh. Balayum gambreng. Nah, Nah, ini Apa dulu ini? dari Vini. ini. Oh ya, oke. Kalau terbaru ya ini? Terbaru. atau apa nih? Terbaru, Kalau terlama, terserah. cerita Vina teringan ya ini ya, dekat-dekat ini. Jadi kemarin itu Vina sempat Serius ya, ini hantu mengganggu kursi, bisa. ini Ya adalah Allah. salah satu bentuk gak sih? Salah satu bentuk udah memasuki kawasan hantu kita. kursi goyang. Pengen gimmick ya. Jadi pengen gimmick. Karena kita mungkin tadi nggak berdoa dulu ya. Oh iya kita, Iya. iya sih. Benar ya. Tapi kalau beda agama gimana? Oke, lanjut. Jadi kemarin waktu pulang rapat, aku sempat pulang jam 1 malam. Ngapain? Ya banyak rapat bro. Rapat Kemarin apa ini. itu Ya, pulang satu malam? Kemarin Iya, itulah, yang tau rapat, lah ya. iya, ya. yang rapat kemarin. Nah, Vina sebenarnya ngantuk banget di situ. Tapi Vina dengerin musik tuh. Vina maksa diri Vina buat ayo nyanyi. Coba nyanyi. Biar nggak ngantuk kan? Iya, benar. Di dekat rumah Vina ada di jalan Parangtritis lah, Vina Sepil lah. Itu ada belokan yang dipercaya kalau itu tuh sering banget buat kecelakaan. Nah di situ karena Vina tuh takut buat beloknya itu, jadi agak fokus, jadi kan nggak nyanyi lagi ya. Iya, betul. Tiba-tiba ada yang teriak di telinga Vina. Itu beneran, aku nggak bohong. Tiba-tiba bilang, Mbak, gitu. Tapi nggak ada orang. Nggak ada orang. Mungkin aja itu refnya tiba-tiba. Mbak, mungkin aja. Enggak. Karena Komedi ini. ini apa? TWS ku itu ada di sebelah kanan. Aku selalu pakai TWS kalau jalan di sebelah kanan. Ya. Tapi itu suaranya di sebelah kiri, Dar. TBS kanan kiri nggak dipakai. Enggak. Jadi cuma kanan doang. Yang kiri ketinggalan apa emang nggak dipakai? Masuk ke kuping. Aduh, penting banget ya ini ya. Iya. Pokoknya kenapa hantunya juga tahu kalau Vina pakai TWS-nya di sebelah kanan. Oh wow, itu Dan dia nyerangnya pertanyaan. di sebelah kiri, Bro. Pertanyaan ini tidak bisa Menarik, dijawab menarik. ya itu ya Itu seperti nggak Atau- ada orang. Masa ya tiba-tiba ada yang orang nyalip terus kayak di telinga Vina kayak Ya mungkin Nggak bisa mungkin jadi, ya? tapi bisa jadi. siapa tahu. Mungkin saja, karena kan mungkin dari rantainya Vina mungkin ada bermasalah, tiba-tiba ada mbak-mbak yang berhati pengen mbak itu rantainya, cuman dari Vina kan cuma takutnya cuma mbaknya doang yang didengar. Iya. Mungkin aja. Enggak logis, Dar. Tapi Vina berpositive thinking itu tuh biar nggak ngantuk kita tadi. Soalnya dari di situ emang remind langsung ya. kayak, Ini udah kerasukan ya, ini Vina sudah kerasukan. Tapi itu ya tapi kalau deket-deket ini sih itu ya menurutku yang nggak logis. kurang meyakinkan. Masa cuma mbak? Loh, itu malah nggak terlalu dramatis. Oh, ada Iya. yang lebih. Ada, tapi nanti aja. Oke, Nanti aja kita Boleh, seiring boleh. berjalannya Lanjut waktu deh. ya. Siapa Udah, dulu nih? Awal dulu mungkin awal dulu. Oke, dari aku mungkin ya. Jadi kayak ini sebenarnya cerita udah lama banget gitu, kayak dari zaman aku SD. Jadi waktu itu aku pulang ke daerah Lampung. Hmm.
Rumah di Lampung itu adalah rumah tua yang emang sengaja kayak kita renovasi biar mempertahankan tuanya itu aslinya. Tuanya. Cagar budaya. Kebetulan nenek dan kakekku tuh udah meninggal lama dan aku belum pernah ketemu sama mereka. Jadi waktu itu aku pertama kali datang ke Lampung dan aku tidur sama sepupu-sepupu aku di depan TV dan di sebelahnya itu ada kamar mereka, nenek kakek aku kan. Terus ketika nggak lama tidur itu aku sempat dibangun karena tiba-tiba cuaca tuh panas banget padahal kipas angin ada di depan kita. Ketika aku buka mata, di sebelah kiri aku tepat di depan kamar itu ada sosok wanita dengan kebaya Jawa lengkap pakai sanggul duduk bersimpuh kayak orang nyinden yang dia tuh ngeliatin aku lama banget, bener-bener ngeliatnya tuh seintens itu dan aku nangis waktu ngeliat itu karena bener-bener rasanya tuh panas banget. Nah makanya kayak kenapa dia tuh ngeliatin aku tuh lama banget dengan keadaan yang panas banget gitu kan, sedangkan di situ nggak ada satupun keluarga aku yang pakai adat Jawa waktu itu. Nah dari situ kayak mamaku bilang itu emang leluhur kita yang di situ dan ternyata emang cerita itu udah lama beredar banget nih. Apalagi kadang ada suara anjing yang sebenarnya tuh anjing itu tuh nggak ada di situ, nggak ada yang melihara gitu kan di situ. Terus dia datang ke depan kamar kita dan dia kayak menggonggong tapi menggonggongnya tuh kayak menangis gitu. Dan itu terjadi cuma sekali di hari itu aja. Mungkin boleh di contohkan menggonggong seperti apa? Nggak bisa dong kan aku bukan ya. Gitu. Udah kita breakdown boleh? Boleh. Nah, di sini Aul tadi lagi tidur. Itu tengkurap atau terlentang? Telentang. Terlentang. Oke. Bayangin. Terlentang itu dia ke atas. Tengkurap itu ke bawah. Iya ya tahu sih, Iya. tapi ya oke lanjut. Oke, nah lanjut. itu Aul itu di siluet kanan atau di kiri? Apanya? Almarhum mendiang nenek. Itu belum tentu belum nenek tentu. nggak Oh, sih? belum Kan tentu. dia tadi Iya. bilang leluhur ya Maksudnya bang ya. sosok-sosok ini. Iya sosok di ini. sebelah kiri. Jadi gini. Gini. Kiri Nah. berarti oke. Oke, kiri. Bayang. Nah, duduknya itu seperti apa? Apakah ada meja di situ? Nggak ada. Kursi? Duduk Lantai. di lantai. Yes. Bersimpuh. Bersimpuh. Menghadap Aul. Ya. Menarik ya? Agak creepy ya, jujur aja creepy ya. Terus Tapi dia itu- mukanya gimana? Iya. Mukanya tuh sebenarnya nggak yang terlihat jelas gitu kan. Cuman kayak apa ya? Kayak auranya tuh gelap. Gelap yang nggak bisa dilihat gitu. Oh, tapi nggak yang kayak berdarah-darah. Enggak. Untungnya enggak ya. Untungnya amit-amit Mungkin- ya itu paling serem. Mungkin meninggalkan skincare rutin mungkin ya. Iya Iya. bisa jadi. Karena Dia untuk nggak orang pakai dulu kan sunscreen. skincare-nya belum Ya, ada. betul banget, Yes. betul banget. Wow. Yes. Wih. Stres. Mungkin sudah mulai terasa sih mental hater sudah agak bergoyang. Untuk percaya. Enggak, ya bergoyang aja karena lagi pengen. Bergoyangnya gimana? Bergoyang. Jangan, Coba jangan, dong, jangan, dipraktekin jangan dong. paksa aku. Oke. Dikeluarkan. Lanjut mungkin dari Oke. cerita Cidewi. Lanjut. Kalau Harus dari aku, yang paling serem banget. harus yang paling serem. Gimana aku kalau cerita yang ada di sini anjay? Oke, boleh. Waduh. Oke, boleh. Jangan di-mention ya. Sebentar, Itu sebentar. tolong disensor ya Oke, anjaynya oke. tadi ya. Di belakangku ini ada nggak? Ada Kayak mungkin bok. mungkin ada sosok, ada apa? Enggak. Serius, Jadi serius? aku pengen cerita aja sebenarnya nggak serem sih, sebenarnya nggak serem. Aku tuh sebenarnya udah sensitif itu sebenarnya dari lahir sebenarnya, tapi karena di papaku ngelarang aku untuk ngebuka, jadi ya udah ditutup sampai akhirnya aku SMP tuh mulai kebuka lagi kan. Tapi aku tuh nggak bisa melihat menggunakan mataku, tapi menggunakan pikiranku. Kalian bingung ya, aku juga bingung. Nah, jadi kemarin tuh di bagian atas kita ini, kita tidak usah sebutkan nama tempatnya ya teman-teman smart listener. Jadi kemarin itu di semester 4 aku ada matkul yang harus menggunakan laboratorium yang ada di atas sana gitu kan ya. Nah terus kita tuh kelasnya sore dan itu tuh pulangnya itu udah pasti maghrib dan lewat maghrib tuh loh. Jadi di atas itu bener-bener segelap itu banget. Nah aku nggak sengaja dari awal aku masuk tuh aku udah ngerasa kayak kok aku dilihat gitu kan, kok aku diliatin gitu kan. Terus akhirnya kayak aku masuk tanpa aku ada konfirmasi karena pada saat itu aku baru kenal sama dosennya nih, jadi aku nggak terlalu deket dan aku nggak berani nanya gitu kan. Tapi temanku yang satunya yang juga sensitif sama hal kayak gini tuh, kita berdua tuh udah yang lihat-lihatan tuh loh, karena selama di atas tuh bener-bener nggak senyaman itu. Dan ya kamu paham gak sih kalau kamu diliatin orang terus gitu kan nggak nyaman banget kan, sedangkan nggak tahu nih siapa yang ngeliat gitu kan. Nah terus pada akhirnya pas mau pulang, jadi di atas tuh kan ada tangga gitu kan ya guys ya. Nah terus di tangga itu ada
sebelum tangga di sebelahnya itu ada dinding gitu. Nah pas aku mau turun, aku tuh ngeliat di dinding ini tuh ada lah, ini ada, aku tidak bisa, ya aku deskripsikan sedikit, dia cewek, yang masih cewek, udah tua juga, dan kayak bukan terbang ya, tapi aku nggak tahu ya itu terbang atau enggak, pokoknya ya gitulah intinya. Terus ya kan aku nggak berani noleh ke belakang dong otomatis, jadi aku lari ke bawah. Nah terus aku konfirmasi dong sama dosennya, karena dosennya tuh udah lama banget, kayak sering banget di atas sana gitu loh, dan di atas sana tuh bukan cuma satu, kayak banyak tuh loh, bahkan yang anak-anak ada, terus yang cewek yang iseng juga ada. Terus aku nanya, Mas tadi aku kok ngerasa ada nenek-nenek yang ngeliatin aku terus ya, aku bilang gitu kan. Terus masnya kaget, terus masnya bilang coba deskripsiin gitu kan, tanpa dia mendeskripsikan terlebih dahulu gitu kan. Terus kayak ya udah aku bilang kayak gini. Terus dia bilang enggak, itu cuman pengen kenalan doang sama kamu. Terus sejak itu, semenjak aku di sana aku jadi nggak nyaman guys. 1 semester aku mengalami itu. Berarti cuman sekelebat gitu ya? Sekelibet, tapi semenjak aku menotis kehadirannya dia, setiap aku kesana tuh dia juga notice aku ada gitu loh. Tapi emang nggak ngapa-ngapain, dia cuman yang duduk dan ngeliatin doang. Tapi nggak nyaman. Iya, justru itu serem tau, yang Lu diem mau aja ngapain tapi gitu kan? Yes. Ternyata setan tuh ada yang introvert juga ya? Iya, Iya kan? mungkin ya, karena kan setan tuh sebenarnya adalah awalnya manusia ya. Iya. Tapi ya itu dia belum Kepribadiannya selesai terbawa aja. sampai sekarang ya ternyata. Mungkin bisa jadi. Kok kamu diem ya tiba-tiba, ntar kamu Aduh, aku kamu jangan agak lucu. kosong pikiran dong Karena ya. kita di bawahnya apakah tadi turun tiba-tiba kan kemarin gini ya. Sekarang Iya. Ini apa cuman aku yang ngerasain bau-bau ini? Gua apa tuh? Enggak, kamu ini bercanda atau enggak, Haidar? Beneran bau-bau. Enggak, kamu bercanda nih. Ya, Nah. udah lanjut aja ya mungkin. Nah, tadi kan kayak kita udah bercerita nih Haidar, kalau kita tuh ya termasuk sensitif lah ya, Iya, bertiga ya. Nah, kamu percaya nggak sih dengan kehadiran makhluk-makhluk seperti kita yang sensitif dan bisa melihat hantu gitu kan? Sebenarnya bukan percaya nggak percaya, tetap nggak percaya sih, tapi lebih ke menghargai. Oke. Jadi kayak Oh. Haidar tetap nggak percaya, tapi tetap kayak mungkin emang bener ada. Cuman tuh kayak ya. Oke, gitu Nggak ya. yang bikin Haidar tuh kayak hantu enggak. Tapi FOMO ya. mungkin boleh banget di breakdown ya. Haidar punya salah satu cerita dari temen. Dia ini dulu cerita pas 6 tahun. Bukan dia Usia 6 dia tahun. oh bukan. Nah, dia cerita teman Haidar seangkatan, dia cerita waktu dia umur 6 tahun. Ceritanya Kak Haidar. Ya. Ya, oke. Nah, dia tuh pernah ditinggal di rumah sendiri karena ibu dan ayahnya itu pergi keluar. Iya. Nah, posisinya itu sekitar jam 5, jam 6 lah, menuju maghrib. Maghrib, oh. Nah, itu tuh posisinya kalau boleh Haidar jelasin ya, dia tuh lagi nonton TV. Nah, ada depan TV itu kayak ada sofa gitu lah buat duduk. Nah, di belakang TV itu tuh ada kayak pintu kamar. Nah, tapi dia setengah kebuka. Nah, itu tuh waktu temanku nonton TV ini, tiba-tiba tuh ada yang kayak dari pintu tuh kayak gini. Seru banget ini. Itu lebih ngagetin sih. Iya. Itu lebih Itu ngagetin jump daripada scare, cuma ngeliatin doang. Nah, untungnya kan temanku ini nontonnya di lantai 2. Dia langsung turun pas banget waktu dia turun orang lain datang. Nah, ayahnya tuh kayak ini udah nah itu cuman ini. Nah, padahal kan nggak tahu juga ya itu apa ya. Nah, besok paginya temanku anehnya tuh dia masih berani tidur di kamar itu. Oke. Nah, paginya dia itu kan siap-siap kayak ke rutin anak kelas 6 SD lah, siap-siap Bangun pagi gosok gigi. bangun pagi cuci gosok muka, gigi, main betul lagi. banget. Nah, waktu dia lagi kayak touch up gitu, Touch up ya masalahnya. lagi kayak Touch. sisir-sisiran di kaca gitu. Nah, dia tuh kayak ada yang di bawah kasur, ada yang kayak berdem kayak Tikus. mungkin Tikus bunyinya Tikus pubertas. tikus beras Iya. tuh. suara becek gitu ya. Kayak suara serak-serak becek. Nah, Terus lanjut. langsung temen gue tuh langsung kayak lari gitu ke bawah. Lari gimana? Larinya kayak Oke, Oh, jadi berarti ini itu cewek iya. atau cowok sih temenmu? cowok. Cowok. Jadi itu nggak ngeliat tapi suaranya.
ya yang pertama suaranya. ngeliat, yang pertama ngeliat. Yang di pintu tadi. Ya, nah cuman sosoknya seperti apa tuh temanku juga kurang ingat. Nah mungkin aja sosok hitam. Kadang kan karena biasanya kan kalau yang nggak keingat tuh biasanya sosok hitam kan. Oke. Tapi tetap saja ya kayak gitu tuh Haidar juga nggak percaya. Karena kan mungkin dari yang dia tonton TV sebelumnya itu mungkin karena Oh iya, aku ada paham. hantunya. Ya, aku paham. Jadi kayak aku dia tuh paham, kayak aku memproyeksikan, apalagi kan anak kelas 6 SD kan. Iya. Fantasinya tuh yang Berimajinasi betul gitu banget, ya. betul banget. Iya. Ya, mungkin ada cerita yang lebih Cukup. horor Ini mungkin. Mengerikan, cukup mengerikan. mengerikan. Enggak, gini. Berarti kan Haidar ini udah mulai goyah gitu ya Iya, sama kepercayaannya. kepercayaannya. Tapi kalau kamu ngelihat ada orang kerasukan atau ngelihat gitu Oh, yang, ya. yang suka melihat yang pernah melihat hantu, apakah kamu percaya dengan hal-hal tersebut? Gini, dulu waktu SMP Haidar itu bersekolah di sebuah boarding seperti semi-semi asrama lah. Oh iya, Nah, oke. Haidar tuh punya kakak kelas yang dia ini mencoba untuk bahasanya meditasi di sendiri lah, atau bahasa yang Islam itu ruqyah mandiri. Ruqyah. Oh, Oke. bisa. 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 Jadi kakak kelas Haidar tuh dia menyiapkan satu gelas dan itu dibacain doa. Nah, lalu diminum. Nah, FYI aja, Haidar ini baru menjadi angkatan keempat dan asrama itu baru buka lahan dari bekas kayak sungai yang ada bambu-bambu besar. Oke, ya paham. Oke. Bambu-bambu Ya. yang Ya. bukan yang satu dua tapi yang besar terus rimbun. tinggi. Nah, ingat, kayak Pohon gitu. bambu gitu. Pohon bambu. Oke. Nah, sarangnya. Ya. Iya, sama. nah terus setelah beberapa saat itu nah kesurupan lah. Jadi Dia tapi sendirian itu. sendirian, posisinya sendirian, dia kayak di asrama di ruangan itu kayak mengerang wah. Tapi posisinya Haidar kan emang bukan satu kelas kan, Satu tempat tinggalnya itu. Nah jadi emang Haidar masih kayak kesurupan, masih kayak santai lah, chill lah kayak Oh, kesurupan. ya chill aja bro waktu itu bro. Nah terus emang masih berlanjut sih kayak 1-2 kali balik kesurupan, udah sempet dipanggilin orang pintar. Dokter. Bukan dokter, dosen. Dosen. Wow. Hai, balik lagi. Kayaknya serius cerita ini, jangan dipancing, jangan dipancing. Jadi bener-bener orang pintar ya, kayak ustadz-ustadz Dukun. gitu. Oh, bukan. Dukun iya. ustadz gitu buat kayak netralin. Nah, cuman Haidar nggak tahu mungkin 2 hari 3 hari setelahnya itu waktu subuhan. Itu kan kalau asrama kan habis subuhan tuh ada yang namanya kayak ngaji-ngaji bareng. Iya. Nah, posisinya itu kan di masjid lagi ngaji. Nah, tiba-tiba tuh kakak kelas Haidar tuh jadi di masjid itu, di tengah masjid. Jadi ustaz. Jadi apa? Apa nih? Kesurupan. Jadi Aku kira jadi orang pinter kan. Nah, di situ kan sebenarnya Haidar agak kayak nggak percaya, kayak bro, ini masjid bro. Iya, Kita juga lagi ngaji ya. Yang notabene itu benar-benar yang anti banget ya. Iya. Nah, terus Haidar tuh juga sempat megangin. Itu kan karena dia di tengah sekitar 15 orang tuh megangin. Jadi 15? ya dari kaki, kepala, tangan Haidar tuh sempat megang apa ya, kaki atau bagian apa gitu. Bukan bagian apa tuh? ya, bukan bagian yang aneh-aneh ya, cuman bagian. Nah, Haidar tuh benar-benar waktu itu kayak ngerasa wow, karena dari megang Haidar tuh kaki atau tangan itu tuh ngerasa bener-bener yang kayak ini beneran orang nggak sih? Karena bukan energi manusia. Iya. karena tuh ini udah 15 orang yang jaga loh. Masih ada kelawan ya? masih ada masih bisa kuat banget itu. Itu sampai ada 30 menitan lah. Nah, itu karena asrama itu tuh nggak merambat di laki-laki doang. Oh, jadi ke perempuannya Iya, juga. karena kan mungkin dari lingkungan juga yang dipotong-potong kan. Nah, itu dari asrama putri pun juga kerasukan. Loncatnya jauh banget ya. Iya. Loncat. Wah, aku pengen loncat. Terus Enggak. Waktu yang paling ger itu waktu kita jam makan. Kan biasanya habis ngaji-ngaji itu kan ada jam makan, mandi buat siap-siap sekolah lah. Nah, waktu kita mau makan, kan biasanya habis laki-laki kan habis ngaji kan makanya bareng kan langsung. Nah, itu waktu kita lagi ambil makan, ada yang lagi asik makan, tiba-tiba tuh ibu dapur tuh teriak kayak gitu. Ini unexpected. Kayak teriak gitu. Jadi kayak bener-bener yang teriak ibu-ibu ya, wanita yang kayak gitu. Tapi Panik yang gitu ya, tapi yang kayak yang wah itu ngeri sih. Karena kan kayak Iya. kayak tapi itu agak serak juga tapi
Jadi kayak gimana ya? Kebayang sih. Paham sih, paham sih. Kebayang. Iya Nah sih. itu posisinya bener-bener chaos kan, karena kita lagi makan kayak Bezir bro, ini lagi mau makan kan, tiba-tiba kita juga bingung apakah mau lanjut makan dulu atau kita mending ambil Al-Maksurah, ambil Al-Quran dulu kan, agak bingung. Nah tapi mungkin karena banyak ustadz juga di situ, Iya. jadi emang gercep aja, tapi emang agak heboh sih. Nah sampai sekarang tuh masih membekas tadi aja hal-hal kayak gitu, tapi Haidar tuh percaya tidak percaya. Nah Hal-hal itu kayak loh, gitu. dari ceritamu tuh sebenarnya aku mendetek. Nggak, maksudnya kayak aku ngelihat kamu tuh sebenarnya percaya tapi kamu denial sama itu. Kamu cuma denial doang tuh loh. Kayak kamu tuh percaya ada, tapi karena kamu belum ngerasain, kamu belum pernah ngeliat, mungkin kamu mendengar cerita-cerita orang, jadi kamu kayak apa sih nggak ada gitu kan. Ya, mungkin Haidar tuh belum ngerasain. Iya. Tapi Vin mau tanya nih, kalau hantu yang masuk ke mimpi itu gimana? Kalian percaya nggak sih kalau ketindian deh? Nah, Nggak usah ketindian. aku percaya. Percaya. Aku Karena percaya. Kita sering banget ketindian yang berkali-kali nggak bisa bangun. Apa ya Nah. istilahnya? Lupa nih. Iya, sebenarnya itu ada istilah medisnya Iya, ya. tapi menurut Vina ini janggal. Karena Vina punya beberapa cerita tentang mimpi ini dan berkali-kali juga sering banget mimpi kayak gini dan bikin capek. Salah satunya yang paling capek itu tuh ada 4 lapis. maksudnya mimpinya Iya, berkelanjutan. Iya, Oke. enggak berkelanjutan. Tapi jadi itu tidur tuh. Ah. Tidur biasa. Nah, habis itu aku tuh cuma mimpi kalau aku ada di rumah temanku. Oke. Oke. Ah. Di rumah temanku itu, aku tuh manggil-manggil dia. Karena aku sering main ke sana. Aku manggil, sebut aja namanya Ani ya. Ani, Mayu. Ani. Aku sampai ketemu-ketemunya. Aku sampai panggil nama bapaknya. Oh iya. Iya. Siapa udah mau lebih Ya, jangan. Karena aku sedekat itu sama keluarganya juga. Nah, setelah itu aku panggil terus. Aku bingung tuh di situ. Aku tuh harus minta tolong siapa ini. Aku muter ke rumahnya. Terus aku melihat kuburan yang si Ani ini selalu cerita kalau aku jangan sampai ke kuburan itu. Karena kalau aku mau ke rumah dia, pokoknya jangan sampai Lewat lewat sana, belakang. heeh. Karena itu kuburan nggak boleh dilewati. Apalagi sama orang yang bukan tinggalnya di daerah situ. Ah. Nah, aku udah bingung tuh. Aku bisa sampai kuburan ini dan aku lanjut jalan ke tengah-tengah kuburan di mimpi itu ya. Oke. Nah, lanjut. Aku di situ udah ngerasa tuh kalau kok ini kayaknya aku mimpi. Ini bukan kenyataan, tapi ini mimpi. Nah, aku di situ aku kayak berusaha membangunkan diriku sendiri tuh loh dengan cara di kuburan itu aku tampar aku sendiri. Dan Kok kayak ketawa sih? itu bangun gitu loh. Nah, tapi itu nggak bangun. Nggak Kayak bangun. terjebak gitu kan? Iya, kayak Ah. terjebak di kuburan Di- itu. Dan itu kayak aku muter-muter dan akhirnya aku tuh nyebut, kalau di agama aku nyebut Tuhanku ya, aku nyebut Allah. Aku nyebut, ya Allah tolong Allah, aku nggak mau kayak gini. Lalu itu beneran kayak yang apa ya, intimate banget tuh loh, ya Allah. Kayak nyata ya. Tolong, nah itu aku bangun. Aku kebangun. Pertama aku bangun, tapi ternyata itu aku belum kebangun. Oh, jadi dia berulang gitu ya? Enggak, Bukan, aku paham. Dia Aku- ngerasa dia bangun tapi dia masih di dalam mimpi. Kamu mimpi tadi mimpi. Itu terus dan berulang kan? iya lanjut. Terus aku, ini ada di desa itu ada 2 temanku. Namanya yang satunya sebut aja Dava. Dava. Ya, sebut aja Dava. Nah, aku jalan dari kuburan itu ke rumah si Dava. Dan di depan rumah Dava ada bapaknya Dava yang tahu kalau aku temennya Dava juga. Oke. heeh. Dan aku itu di mana gerbang rumahnya aku gedor-gedor. Om, ini Vina, tolongin Dava di mana? Itu bapaknya sama sekali nggak ngerespon dan aku kayak di mimpi itu tuh kayak ketakutan banget tuh loh. Nah, itu terus aku sadar lagi kalau ternyata aku ini masih mimpi. Dari situ aku nyebut Allah lagi nih. Aku nyebut Tuhanku lagi nih untuk meminta Iya. pertolongan kan. Aku bangun tapi ternyata itu belum bangun Masih juga. mimpi lagi, ya. Itu belum bangun juga. Capek. Terus aku di mimpi ini aku kan itu kan jadi mimpi lagi ya. Mimpi lagi ya, dan itu aku tiba-tiba sepedaan di tengah-tengah desa Kuburan? itu. Oh, enggak di kira desa tengah itu. kuburan.
Tapi aku cuma muterin rumahnya si Ani itu. Atau Jadi aku sepedaan sambil muterin rumahnya si Ani itu di deket kuburannya itu tadi. nah, berarti kamu adakah keterikatan dengan rumahnya si Ani itu atau sesuatu yang berada di sana? Nah, atau yang di hubungan kuburannya. dengan itu? Karena kan Oke. dari Nah, Ani itu pun kan, udah mendisklaimer kalau kamu jangan ke sana ya. Nah, selanjutnya aku lupa, tapi aku itu main sama dia. Aku lanjut main ke dia dan dia cerita kalau ternyata di sebelum aku mimpi itu atau setelah aku mimpi itu, pokoknya dalam rentan minggu Dalam itu, waktu yang dekat. ya ada KKN yang kesurupan di rumahnya dia. Dan itu ada 2 orang. Itu. Berarti emang ada. Emang ada. Iya, tapi aku Tuh, nggak tahu Haidar. maksudnya hubungannya Bingung. mimpi ke aku tuh kenapa gitu. Aha. Tapi itu emang terkadang aku percaya kalau misalnya mimpi itu adalah nggak semua mimpi sih ya, nggak Iya. semua mimpi, tapi terkadang mimpi terutama yang bisa kamu inget tuh adalah mimpi yang emang itu adalah tanda gitu loh, kayak yang entah itu ntar ke depannya, entah itu simbolik atau emang ya akan kejadian yang seperti itu juga kan. Aku percaya sih kalau soal mimpi ya, apalagi ketindihan, karena Iya. ketindihan tuh kan ada sebab ya, dan aku tuh dulu pernah kayak aku di rumahku yang lama itu ada 2 kamar di belakang, tapi itu tuh kamarnya nggak pernah dipakai, jadi itu kayak cuman tempat naruh barang tapi ada kasur. Nah di sebelah kamar itu bener-bener gudang punya pemilik rumah yang emang udah nggak dipakai dan nggak boleh dibuka. Aku nggak tahu kenapa nggak boleh dibuka, dan emang karena aku emang udah peka, aku tuh setiap lewat sana tuh pasti aku lari karena serem dan vibesnya emang udah yang kayak ya paham lah, vibes yang jelek gitu loh. Nah aku pengen nugas, aku tuh tipe nugas yang nggak bisa rame-rame, jadi aku harus sendirian. Jadi aku nugas lah di kamar yang di sebelah gudang itu kan. Terus abis itu aku buka lagu dan emang kenceng lagunya, aku nggak pakai earphone kan. Terus yaudah aku setel lagu, terus itu posisinya kayak sore ke siang, siang ke sore, salah kebalik ya Allah, siang ke sore dan mau maghrib, dan aku tuh ngantuk banget. Wes aku tidur toh. Pas aku tidur, apa yang aku takutkan terjadi, aku ketindihan, bener-bener nggak bisa gerak sama sekali. Tapi aku sadar kalau aku udah bangun, dan aku sadar kayak aku tuh berusaha buat mainin tanganku tapi nggak bisa, mataku bahkan nggak bisa terbuka. Nah aku percaya kalau ketindihan itu medis, kalau misalnya nggak ada sosoknya, oke lah, itu mungkin kita capek ya, capek. Tapi ini muncul, dan munculnya itu masuk ke sumpah, kayak sebenarnya aku udah tahu kalau dia ada, tapi aku nggak pernah notice yang kayak ya udahlah lu di sana, ya udah lu di sana aja, kagak nggak usah yang kayak ngedeketin gitu loh. Udah abis itu ya udah kayak sosoknya tua, terus tiba-tiba masuk, dan itu 3 hari berturut-turut aku ketindihan dengan sosok yang berbeda-beda. Dan kayak aku langsung doa yang kayak maaf ya kalau emang misalnya aku mengganggu, karena aku kayak oh sepertinya aku salah. Gara-gara ini ya musik tadi. Iya musik, dan ya emang jarang dipakai juga kan, makanya mungkin terganggu. Aduh. Gimana nih Gitu sih. Haidar? Haidar kayaknya tadi Iya, kamu jangan diam diam-diam doang nih, dia. pikirannya kosong gitu dong. Dari tadi kamu ngalamun terus loh. Kesurupan habisnya aku kesurupan. Jangan gitu dong, jangan ngomong Kita sembarangan. tinggalin ya kalau Itu dia kayak pamali, gitu ya. Der. Tapi Haidar tuh Kok masih dia nggak bisa berkata-kata gitu masih- ya? Haidar tuh speechless. bukan kayak Haidar yang tadi ya. Jadi nanti semua sana bisa lihat ya Bang. Haidar yang di awal. Nah dan sekarang tuh coba kalian vibes-nya ke gimana? versi Kalian ke nilai depan lagi. sendiri deh. Kalian nilai dengan Haidar yang sekarang. Jangan gitu. baka. Nah, Haidar jujurnya masih hal itu belum menjadi hal yang make sense di Lumrah otak ya. Haidar. Mungkin benar kata Cidev tadi, kalau Haidar itu yang sering denial lah, masih denial. Nah, mungkin kalau dari Cidev, Aul, ini apakah emang Haidar itu emang baiknya denial aja atau malah kayak menerima? Menerima sih. Menerima. Kenapa? Coba. Ya menerima Itu maksudnya. hantu. Itu hantu. Itu Kamu bukan nggak boleh menerima gitu, sih, itu itu dia pamali ngawur, sumpah. Cok. Iya. Ada. Karena kamu nggak tahu gitu. di sana ada atau enggak. Ada. Tadi dia Haidar merasakan ada. Tapi menurutku ya Dar, kalau kamu orang yang nggak percaya, mending kamu Gak usah nggak percaya usah sekalian. Karena kalau kamu percaya, semakin kamu telusuri itu semakin Capek.
Dan jangan sombong. Iya. Dan jangan sombong kalau kamu percaya. Benar sekali. Oke. Gimana jadi, nih smart jadi, listener sih? Kira-kira Percaya atau kalian enggak? percaya nggak sih? jadi kalau gitu yang Haidar barusan lakukan tuh hal yang salah ya? Salah. Iya, Kayak- sebenarnya sih Ya, nggak kalau salah juga sih. kalau Nggak misalnya salah kamu juga. nggak Maksudnya percaya, kayak menantang sok-sok jagoan gitu salah ya? Sebenarnya kalau yang Haidar rasain sih lebih baik tuh gimana kita entah percaya atau nggak percaya itu saling menghargai. nah, Iya, karena iya sih, karena benar. mungkin untuk kebaikan juga bersama. Iya. Karena kan Iya. emang takutnya orang-orang Haidar kan emang kayak nggak yang bisa untuk peka. Tapi mungkin teman-teman Haidar tuh yang terkena imbasnya. Itu bisa Itu sih, bisa. itu bisa sih karena kadang tuh kayak ya adalah momen dimana ketika kita orang-orang yang peka terus jalan sama kalian nggak peka tuh secara otomatis tuh kita ikut ngejagain kalian tuh loh, energi kita ikut ngejagain kalian dan itu real capek guys. Tapi sekarang kayak seperti itu. iya. Oh, maaf ya. Dan ini juga udah capek ya ngomong ya agaknya ya. Udah nggak enak juga sih Iya udah nggak suasananya. enak juga ya, kayak dari tadi berkeringat kalau kalian notice kepala saya sakit. Sebelumnya mohon maaf banget seluruh elemen yang merasa tersinggung atas hadirnya Haidar. Klarifikasi. Haidar minta maaf. Peace, love, and enjoy. Peace, love, and enjoy. Oke, karena kita udah ngomong panjang dan lebar kali tinggi ya, udah banyak banget cerita-cerita dan capek juga nggak sih walaupun ini cuma bentar, tapi kalau cerita kayak gini Iya, capek kan. Energinya keserap. Dan kayak kita udah harus istirahat ya. Kalau smart listener pengen banget nih kayak part 2 gitu kan ya. Spotify video komen nggak bisa ya? Yes, atau Ini aja WhatsApp-nya Crash. Iya, bisa Atau di banget. Instagram. atau mau lebih meyakinkan Haidar, boleh banget send cerita horor smart listener ya. Yups. Bener banget di sosial media Crash yakni Ya, ini ada Instagram kita di kamu melempar ya. Ke distract, maaf guys. Oke, jadi buat Instagram kita ada di Crash 1078 FM. Kemudian buat apa ya? YouTube ya. YouTube kita itu ada di Crash FM. Buat yang pengen siapa tahu nih ntar Felix ya ke depannya Oh, mungkin ya. bisa buat tweetan horor. betul banget. Siapa tahu bisa retweet gitu kan. Bisa banget itu ntar kita bakal cerita-cerita banyak hal di sana. Di X kita di Crash FM. Buat apa lagi ya? Mungkin reporter juga bisa buat cerita horor di artikel gitu yes ya. di website. Website ya, bisa aja ke website kita langsung di www.crashfm.com. Dan ada apa lagi nih Aul? Dan buat smart listeners yang mau bikin tren horor nih atau dari horor. Crash bisa aja langsung di TikToknya di Crash 178 FM. Atau yang mau share-share cerita bisa di WhatsApp ya Crash di 085173071078. Dan yang mau dengerin podcast kita hari ini bisa Yups. langsung di Spotify-nya Crash di Podcast dan juga Crash FM. Wih, tapi kalau boleh Haidar ini ya, highlight ya. Tadi kan Cidep mengatakan bahwa mungkin aja Felix bikin cerita-cerita horor, cerita horor di Twitter mungkin aja kayak Felix lagi gemeteran banget ini. Mungkin aja gitu ya. Oh. Kemarin tuh ini ntar panjang lagi nggak Aja, jadi jangan. nggak cukup Episode lanjut 2 ya, tolong episode request 2 ya, part 2 episode 2 ya. episode kedua ya, Yes. tolong ya. Oke, mungkin Ada pantun apa? mungkin dari Vini ada pantun. Enggak, silakan. Guys, udah ya karena kita kayaknya udah diliatin ya. Iya, udah nggak usah ditunjukin nih. Oke. Iya, oke. Pokoknya buat kalian yang percaya silakan percaya, kalau nggak percaya silakan tidak percaya. Hargai. Hargai. Oke, sekian dari kita. Bye bye. See you smart listener. Smart listeners. Semua kamera, semua